Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam perkuliahan minggu kedua untuk fisika dasar. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan mengenai besaran-besaran gerak ya. Kalau sebelumnya kita udah bahas besaran fisika, sekarang kita akan bahas besaran gerak. Nah, ada apa aja besaran gerak itu? Oke, jadi sebelumnya kita bahas dulu ada jenis-jenis gerak ya. Jenis-jenis gerak ada beberapa macam, nanti ada gerak satu dimensi, ada gerak 2 dimensi, ada gerak 3 dimensi. Dari namanya sudah kelihatan ya kalau, benda itu bergerak pada lintasan garis lurus, ya berarti kalau cuman satu garis aja lurus dan itu cuman menggunakan satu sumbu koordinat, maka dia disebut dengan gerak satu dimensi. Seperti contohnya adalah gerak lurus mobil di jalan tol, kemudian gerak kereta api di rel, atau gerak lurus pesawat pada lintasan tertinggi. Jadi pesawat kalau mau naik kan agak miring ya, itu bukan gerak lurus satu dimensi ya, tapi ketika dia berada pada ketinggian tertentu dan dia geraknya sudah lurus, maka itu disebut dengan gerak satu dimensi. Lalu ada gerak dua dimensi, berarti dari namanya udah kelihatan, berarti dia memiliki dua sumbu koordinat. Nah, misalnya XY atau YZ atau XZ. Nah, biasanya koordinat ini saling tegak lurus dipilihnya. Nah, untuk mengingatnya, kalau benda bergerak pada bidang datar, maka pasti memiliki dua sumbu koordinat. Ada sumbu X, Y gitu ya. Nah, contohnya apa? Gerak pemain bola, ya, kemudian gerak pembalap di sirkuit, kemudian gerak kapal laut itu adalah contoh gerak-gerakan dua dimensi, ya. Kemudian yang ketiga adalah gerak tiga sumbu koordinat. Nah, kalau seperti ini disebutnya gerak tiga dimensi. Nah, gerak ini yang paling umum karena memang gerakan benda itu kan sebenarnya ada dalam ruang. Makanya koordinat X, Y, Z lebih tepat menggambarkan gerakan benda dalam ruang. Ya, gerakan apa saja yang ada di alam itu pasti memiliki tiga koordinat karena kan dalam ruangan. Bumi ini kan seperti ruang gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bahas seperti ini maka harus kita ingat dulu ya koordinat itu ada tiga. Di sini ada yang koordinat X ya, kemudian ada koordinat Y, kemudian ada koordinat Z. Jadi tiga sumbu gitu ya. Oke. Kemudian besaran pokok ya, besaran gerak yang pertama itu adalah posisi. Nah, posisi itu apa? Ya lokasi benda dalam sumbu koordinat itu disebutnya posisi. Ya baik itu berada di misalnya dia berarti beradanya di sini posisinya, atau nanti beradanya di sini ternyata, atau beradanya di sini, itu namanya adalah posisi, ya, posisi. Biasanya dalam fisika disimbolkan dengan R. Nah, itu menandakan dia posisi. Biasanya bentuknya dalam vektor nanti. Kita lihat di sini. Jadi benda itu, pada tempat yang sama, misalnya bendanya berada di jalan, misalnya mobil bergerak. Nah, benda ini bisa aja berada pada sumbu koordinat yang berbeda, walaupun posisinya maksudnya gini, dia posisinya berbeda kalau dilihat dari sumbu koordinat yang berbeda. Kita lihat dari sumbu X posisinya di sumbu X, di vektor X, tapi kalau misalnya kita lihat dari sumbu Y, beda lagi posisinya. Kalau kita lihat dari sumbu Z, beda lagi posisinya. Jadi, walaupun benda itu berada pada tempat yang sama, tapi posisinya bisa 3, karena tergantung koordinatnya ada berapa, gitu. Nah, jadi posisi ini sebenarnya adalah vektor yang berpangkal dari pusat koordinat ke lokasi benda, oke? Contoh nih, misalnya jika lokasi benda diproyeksikan secara tegak lurus ke masing-masing sumbu koordinat, maka kita peroleh 3 parameter. Nah, seperti ini ya bentukannya. Ada 1, 2, 3. 3 proyeksi kan. Ini proyeksinya terhadap sumbu Z, ini terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y. Ya, ada 3. Nah, maka posisi benda ini adalah penjumlahan semua vektor ini. Jadi karena kita bisa proyeksi dari sini, bisa dari X, bisa dari Y, bisa dari Z. Maka R itu adalah vektor. Vektor itu simbolnya ada garis di atas ya. Berarti vektor dari R itu adalah vektor ya. Vektor daripada si X ya. Kemudian vektor satuan ya. Kalau tandanya itu ada di atasnya seperti ini, itu namanya vektor satuan dari X ya untuk I. Kemudian adalah vektor satuan yang searah sumbu Y, simbolnya adalah J. Kemudian vektor satuan daripada sumbu Z adalah
vektor satuan K. Jadi untuk X itu vektor satuannya adalah I, kalau Y itu adalah J, dan Z itu adalah K, jadi IJK. Boleh nggak diganti ABC? Boleh. PQR boleh, apa aja. Ini hanya simbol ya, simbol vektor satuannya. Jadi ternyata vektor arah untuk R ini kan vektor arah ya, vektor posisi, sorry. Itu adalah penjumlahan dari vektor-vektor satuan sumbu X, Y, dan Z. Itu karena tadi kita proyeksinya ke tiga sumbu ini. Karena kan tadi kita bilang, udah sepakat bahwa benda yang ada di posisi yang sama, sorry, di tempat yang sama, ternyata posisinya bisa beda-beda. Tergantung kita lihat dari koordinat mana gitu. Makanya untuk vektor posisinya adalah penjumlahan dari ketiga koordinat itu. Nah, gitu ya maksudnya. Sekarang kita perhatikan untuk menentukan besar jarak ya atau besar posisi itu kita gunakan dalil Pitagoras. Ya, jadi dalilnya adalah R ya, R itu adalah besar daripada vektor posisi R gitu ya. Sama seperti ini, sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nanti nilai daripada vektor satuannya kita masukkan ke dalam persamaan Pitagoras ini. Nanti kita lihat contoh soalnya biar lebih gampang ya. Nah, yang perlu diingat adalah perkalian skalar daripada vektor. Jadi kalau misalnya I ketemu dengan I vektor satuan tuh nilainya 1, I dot, jadi bacanya dot ya. I dot I itu adalah 1, kalau J dot J adalah 1, K dot K adalah 1. Ingat aja kalau yang sejenis dia sama dengan 1, tapi kalau beda jenis sama dengan 0. Misalnya I dot J 0, J dot K ini juga 0 ya, salah ini. I dot K, K-nya seperti ini adalah 0. Jadi kalau dia beda vektornya, vektor satuannya beda, maka nilainya 0 kalau dikalikan dotnya. Kalau sama, dot itu adalah sama dengan 1. Ya gitu ya. Kita lihat soal nih. Oh belum ya? Oke, sekarang adalah perpindahan. Yang kedua, besaran gerak yang kedua adalah perpindahan. Nah, tadi kita udah belajar posisi ya. Posisi itu adalah vektor daripada apa tadi definisinya? Oke, coba kita lihat lagi ya. Jadi posisi itu adalah vektor yang berpangkal dari pusat koordinat ke lokasi benda. Jadi dia adalah lokasi benda dalam sumbu koordinat ini aja. Jadi lokasinya di sumbu koordinat itu di mana gitu. Terus bisa dilihat dari 3 sumbu koordinat. Sehingga nanti posisi itu adalah penjumlahan dari 3 vektor satuan, ya kan? Nah, sekarang kita lihat untuk yang perpindahan. Perpindahan itu adalah perubahan posisi gitu ya. Jadi ada perubahan posisi disebutnya perpindahan. Ya, seperti misalnya kita berpindah dari kota Medan ke kota Banda Aceh itu disebutnya perpindahan gitu ya. Nah, kita formulasikan perpindahan sebagai berikut. Misalnya, sebuah benda mula-mula di titik A dengan vektor posisi R1 ya, vektor posisi. Kemudian beberapa saat kemudian benda tersebut pindah ke titik B. Yang tadi A, kemudian jadi B dengan vektor posisi R2. Nah, berarti kan dari titik A menuju titik B. Berarti A, sorry ya, menuju titik B. Awalnya dia punya R posisinya 1, kemudian R posisinya adalah 2 sekarang. Nah ya. Nah, maka besar perpindahannya adalah ya selisihnya. Berarti antara R2 dikurang dengan R1 gitu ya posisi. Karena kan makin lama kan posisinya makin besar. Jadi makanya R2 dikurang dengan R1. Nah, ini dari sini ya. Maka delta R21 itu maksudnya adalah perpindahan gitu ya. Besar perpindahan atau ya perpindahan posisi gitu ya, dari R1 ke R2. Makanya jadi R21, sehingga dikurangin R2 dikurang R1 gitu. Oke, kemudian ini adalah bentuk gambar vektornya. Jadi kalau tadi kita misalkan awalnya dia berpangkal di mulainya itu kan dari vektor R1, berarti kan ini adalah titik A tadi, titik A ya kan. Kemudian berpindah ke R2, anggap ini titik B. Jadi ketika garis lurus kita tarik dari vektor dari ujung vektor A ya menuju ya dari pangkal vektor A menuju ke ujung di sini ya. Vektor ke B ini adalah disebutnya dengan perpindahan. Perpindahan atau delta R21 ini. Jadi adalah vektor yang pangkalnya berada di ujung vektor R1 dan kepalanya adalah berada di ujung vektor R2. Jadi itulah vektor perpindahan untuk delta R21 ini. Nah, kita juga bisa nulis komponen masing-masing. Untuk R1 kita tulisnya adalah karena dia juga melalui sumbu X, Y, Z, maka ditulisnya X1I
Y1J, dan Z1K. Untuk R2 gitu juga karena dia berada pada sumbu XYZ juga kan, maka jadi X2I, Y2J, dan Z2K. Ini kan persamaan R tadi, bahwa R itu adalah penjumlahan dari ketiga vektor satuan, X, Y, dan Z. Nah itu ya, ingat ya. Nah, sekarang kita bisa buat persamaan seperti ini. Jadi kalau komponen mereka kita hitung perpindahan, nanti kan masih udah kita misalin R1 sama R2. Kalau kita bikin perpindahannya berarti kan delta ya, berarti R2 ya posisi kita kurangnya dengan R1, vektor R1. Nah, tadi R2 kan X2I, Y2J, dan Z2K. Dikurang dengan X1I, Y1J, dan Z1K. Nah, kemudian yang sama variabelnya ya kita kelompokkan. Jadi misalnya yang I dengan I, berarti ada X1 sama X2. Kita misalnya X2 kurang X1, kemudian dikali dengan I, dikeluarkan dalam kurung ya. Jadinya kali I gitu. Ini kan sama aja kayak X, nanti dapatnya X2I dikurang dengan X1I kan. Nah, X1 I gitu. Maka jadinya I-nya kita keluarkan gitu. Y juga sama ya, Y sama Y yang ini ya, Y2 sama Y1. Yang Z juga gitu, Z2 sama Z1. Nah, sehingga kita peroleh lagi delta R-nya sebagai vektor IJK kan. Ada lagi IJK. Maka besar perubahannya bisa dihitung pakai dalil Pitagoras juga. Maka besarnya kita hitung dengan menggunakan, ya tinggal dimasukin aja. Tadi besar vektor, nilai vektor dari I-nya apa? Berubah kan jadinya X2 kurang X1 gitu. Yang ini kan nilai daripada vektor I-nya dimasukkan ke sini. Karena kan di sini adalah akar daripada X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sekarang posisinya di sebelah I itu bukan lagi X aja, tapi ada X2 kurang X1. Makanya X2 kurang X1 dikuadratkan. Kemudian Y2 kurang Y1 dikuadratkan. Z2 kurang Z1 dikuadratkan. Ini ada kuadrat harusnya. Ini lupa dia. Oke. Nah, jadi itu ya untuk melihat besar daripada vektor. Jadi baik itu besar perpindahan atau besar posisi itu juga bisa dihitung dengan dalil Pitagoras. Bedanya kalau di posisi kita hanya menggunakan X, Y, Z aja kan, nggak ada pengurangan-pengurangan kayak gini gitu. Nah, yang perlu kalian ingat adalah jarak itu nggak sama dengan perpindahan. Itu ya penting. Misalnya kita berangkat dari Banda Aceh ya, di sini kita menuju kepada Sigli misalnya. Jarak yang ditempuh itu adalah 111 kilometer. Nah, 111 kilometer ini adalah jarak S ya, atau distance atau jaraknya. Nah, sedangkan garis lurus yang ditarik ya dari Banda Aceh menuju Sigli, itulah yang disebut dengan perpindahan. Nah, jadi perpindahan itu adalah garis lurusnya. Sedangkan ketika kalian bergerak dari Banda Aceh ke Sigli, kalian melewati Lambira, kemudian Cotbaring, kemudian Selimum ya, ini Semilem salah nih. Selimum, Jantol, kemudian sampai kepada Sigli gitu ya, Padang Tiji misalnya, itu jalan-jalan ini kan berliku-liku ya, itu bukan disebut perpindahan. Itu adalah mengukur jarak kalian dari Banda Aceh ke Sigli. Jaraknya adalah 111 kilometer dalam waktu 2 jam 11 menit, ya kan. Ini menurut Google Map ya. Nah, sedangkan perpindahannya adalah garis lurus dari ujung Banda Aceh ke ujung Sigli, ini disebutnya adalah perpindahan kalian. Ketika kalian berpindah nyampe ke titik 1 ke titik kedua. Itu perpindahan. Jadi di sini ada vektor posisinya R1 misalnya. Ini faktor posisinya adalah R2 gitu. Itu maksud perpindahannya. Sekarang kita perhatikan lagi. Misalnya kita punya suatu sistem koordinat ternyata berada pada posisi R1 8I tambah 10J dikurang 15K meter. Berapa saat kemudian benda bergerak dan posisinya menjadi R2. Nah, di sini cuma ada vektor I dan J, nggak ada vektor K. Oke. Berapa vektor perpindahan serta besar perpindahannya? Nah, ingat tadi kalau perpindahan itu adalah R2 dikurang R1. Ya udah, berarti kita masukin nih R2-nya, kemudian dikurangin sama R1-nya. Ini kan adalah R1 ya. Nah, ini R1, ini adalah R2-nya gitu ya. Nah, kita masukin nih, berarti di sini kayaknya ada kesalahan nih di sini ya.
Ini harusnya bukan di sini nih. R2 itu kan min 5i tambah 20J aja ya, nggak ada 5K-nya ya, nggak 15K-nya nggak ada. Kita masukin kemari ya, ini salah ini, keliru ini. Nah, maka kita selesaikan ulang ya, biar nggak bingung. Jadi, eee, kita masukin R2-nya apa? Min 5i ditambah 20J gitu ya, dikurang sama 8i ditambah 10J dikurang 15K. Nah, yang I kurang sama yang I, berarti min 5 kurang 8 berapa? Min 13i. Kemudian J sama J, 20J dikurang 10J, sisa 10J. Tambah ya karena plus 10J. Kemudian, K-nya nggak ada, ya udah ditambahin aja. Min dengan min, berarti plus kan jadinya plus 15K. Nah, dari sini dapat nih, ya ini vektor satuan ya, masukin di sini vektor satuan. Udah, lalu kita hitung besarnya. Besarnya adalah X, X-nya adalah siapa? Ya min 13. Karena kan selalu di sebelah I itu adalah X, di sebelah J itu adalah Y, di sebelah K itu adalah nilai Z-nya. Maka dimasukin nih, X-nya adalah min 13 dikuadratkan, 10 dikuadratkan plus min 15, salah ya, ini plus harusnya. Ya, ini kan plus tandanya, jadi adalah kuadrat. Hasilnya sama aja sih, karena kan min 15 dikuadratin sama kayak 15 kuadrat, ya kan? Nah itu. Oke, kemudian, udah dapat nih akar dari 494 meter. Nah ini besarnya, tinggal dihitung aja ya pakai kalkulator kira-kira berapa. Paham ya untuk yang perpindahan? Kemudian kita lihat, cara ngukur perpindahan juga bisa di Google Map, besarnya perpindahan. Nah caranya gimana? Nah kalian bisa menggunakan, misalkan mau ukur jarak perpindahan, besar perpindahan daripada UIN Araniri menuju ke Masjid Raya Baitur Rahman ya, ini Masjid Raya Baitur Rahman. Baitur Rahman ya. Nah, itu ternyata ketika kalian tarik garis lurus dari titik ini ke titik Baitur Rahman, dari UIN ke Baitur Rahman itu adalah sebesar 6,2 kilometer. Ini adalah disebutnya perpindahan ya. Ini adalah perpindahan. Kenapa? Karena garis lurus. Coba lihat jaraknya, dia putar-putar kan nih, putar kemari, putar lagi, sampai ke sini lurus, terus belok-belok lagi. Jadi jarak-jarak ini tidak disebut perpindahan, ya artinya mau kalian melewati jalan manapun, pergi ke Baitur Rahman dari UIN, mau putar daripada sana, mau putar-putar dari manapun jalannya, tetap perpindahannya sama, perpindahannya sebesar 6,2 kilometer. Karena dia adalah garis lurus daripada UIN Araniri ke Baitur Rahman. Nah, gimana sih cara ngukur perpindahan pakai Google Map? Nah, ini saya ajarin caranya ya. Nah, lihat di sini jaraknya sebelum kita belajar. Lihat nih kita set misalnya di Google Map, State Islamic University Araniri misalnya ke Baitur Rahman Grand Mosque. Lewat C-nya Arif 17 menit 8 kilo jaraknya. Kemudian lewat Prada misalnya 8,5 kilo. Lewat Teku Iskandar 9,6 kilo. Perhatikan ya, dengan jalan yang berbeda-beda atau alur yang berbeda, jarak tempuhnya bisa beda-beda. Berarti jarak tempuh itu tergantung dari, jalur apa yang dipilih dan waktunya juga bergantung kan. Nah, kalau misalnya, perpindahan itu nggak bergantung. Makanya tadi kalau perpindahan tetap besarnya adalah 6,2 kilometer dari UIN Araniri menuju ke Baitur Rahman Grand Mosque gitu. Nah, maka kita lihat di sini dari Grand Mosque ya, kita perhatikan, ini kenapa nggak muter ya videonya? I don't know. What is it? We're gonna to check the videos. All right, here the videos ya. I mean, so the videos is here. Alright, caranya adalah kalian pertama setting dulu, di Google Map ini pakai komputer ya, saya pakai komputer, pakai laptop maksudnya. Nah, saya set, kemudian, saya pilih lokasinya, kemudian saya titikin nih lihat nih titik pertamanya kita klik aja di ujung Islamic University itu ya nanti ya. Kita set ya, perhatikan bagus-bagus. Oke, right. Oke, dititikin ya pertama, udah dititikin tuh terus measure distance, diklik kanan. Jadi klik kanan, kemudian measure distance. Jadi klik kanan, ya nanti muncul. Klik kanan dulu, udah kalian titikin, klik kanan gitu ya. Nah, nanti, pilih yang measure distance ya, measure distance. Kemudian setelah itu, klik titik yang mau kita tuju.
Nah, langsung keluar 6,25 ya. Ya beda tipis lah dengan yang tadi ya. Ini kan titiknya bisa nggak tepat ya. Jadi posisi taruh titiknya juga harus pas sebenarnya. Itu menandakan perpindahannya. Tapi udah ngerti lah cara menghitung besar perpindahan daripada UIN Haraniri kepada Baitur Rahman Grand Mansur menggunakan Google Map. Jadi kita gunakan sesuatu yang sudah relate sama hidup kita saat ini ya, biar lebih kontekstual gitu konsep belajar fisikanya. Oke, sekarang kita perhatikan lagi learning check ya. For these sections, we have posisi benda tiap saat ditentukan oleh persamaan R adalah 10 TI. Ada T-nya sekarang 10. Jadi sebenarnya X-nya adalah 10 T. Sekarang itu kita punya X, nilainya adalah 10 T. Kemudian Y-nya adalah 10 T dikurang 5 T kuadrat J ya dalam satuan meter. Pertanyaannya adalah tentukan posisi benda pada saat T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 10 sekon. Nah, simple ya. Tinggal dimasukkan ke persamaannya aja. Jadi R1 ini adalah tadi apa? 10 TI kan. Berarti kan R1 itu adalah 10 TI kemudian ditambah dengan 10 T dikurang 5 T kuadrat J vektor satuan J. Ya udah, yang ada T-nya kita substitusi langsung. Makanya 10 dikali 1 karena T-nya 1 sekon. Jadi 10 kali 1 I ditambah kan 10 T lagi, makanya 10 kali 1. Kemudian 5 T kuadrat, 5 kali 1 kuadrat. Vektornya J. Ya udah 10 kali 1 tetap 10, jadi 10 I. Kemudian 10 dikurang 5 kali 1 kuadrat kan sama aja kayak 5. 10 kurang 5 adalah 5 karena vektor satuannya J adalah 5J. Jadi ini besar, ini adalah posisi benda pada saat berada di waktu 1 detik. Nah, ketika dia berpindah di waktu 10 detik ya, posisinya akan berbeda pasti. Nah, tinggal kita substitusi lagi. Berarti kan 10T sekarang 10 kali 10. Ya, ini juga 10T 10 kali 10, 5 kali T kuadrat, 5 kali 10 kuadrat. Maka kita peroleh 10 kali 10 itu 100. Vektor satuannya I ya. Kemudian 10 kali 10 100 ya dikurang 500, maka jadinya minus 400 vektor satuan J dalam satuan meter. Nah, ini ya untuk posisi pada saat T-nya sudah menjadi 10 sekon. Kemudian kalau kita hitung besar perpindahannya ya, perpindahannya dulu bukan besarnya. Antara T1 ke T10. Ya udah kita anggap ini adalah R1 yang T1, T10 kita anggap R2. Maka besar perpindahan atau delta R-nya adalah R2 kurang R1. Nanti yang sama vektor satuannya kita kurangin. Makanya 100 kita kelompokkan sama 10. 100 kurang 10 vektor satuannya I. Kemudian yang J sama yang J. Min 400 sama minus plus jadi minus 5J. Makanya jadinya 90 minus 90, sorry. Min 400 kurang 5, min 405 ya. Nah, jadinya adalah ini besar perpindahan dari saat T1 ke T10. Kalau ditanyain berapa besar perpindahan misalnya, ya kalau misalnya ditanyain besarnya adalah delta R untuk yang 21 ini adalah vektor ya, besar daripada vektor perpindahan 21 itu adalah akar daripada, ini cuma ada X dan Y kan, X dan Y saja, Z-nya tidak ada atau 0 berarti. Jadi minus 90 kita kuadratin tambah minus 405 dikuadratkan. Ini adalah nilai daripada besar perpindahannya. Lalu pertanyaan ketiga tadi adalah tentukan waktu sehingga perpindahan benda dalam arah sumbu Y adalah 0. Nah, gimana supaya arah sumbu Y itu 0? Lihat tadi sumbu Y itu apa? Vektornya. Ya, vektor Y itu adalah yang ini kan 10T dikurang 5T kuadrat. Ini kan Y. Karena kan Y selalu bersamaan dengan vektor satuan J. Nah, jadi untuk arah sumbu Y itu kan Y sama dengan 10T dikurang 5T kuadrat. Yang tadi ya, yang saya kurungin yang tadi ini, berarti ini adalah Y 10T dikurang 5T kuadrat. Agar arah sumbu Y 0, maka boleh aja kan kita buat Y-nya menjadi 0. Agar Y-nya sama dengan 0, makanya muncul persamaan 10T dikurang 5T kuadrat sama dengan 0. Dari sini nih, karena Y dianggapnya 0. Solusinya adalah T0 dan T2. Kenapa bisa seperti itu? Kita coba ya, ini kita kuadratin dulu, kita keluarin. Jadi kita keluarin T-nya, maka T-nya adalah T kali 10 dikurang 5T ya. Nah, 5T sama dengan 0. Berarti kalau seperti ini dalam persamaan kuadrat, kita udah punya 2 nih. Jadi ada T dikali
10 dikurang 5T, ya kan? Kalau T kali 10 kan 10T, T kali 5T, 5T kuadrat. Ini adalah bentuk lain daripada persamaan awal. Ini bentuk lainnya. Kita langsung bagi 2 kalau bentuknya seperti ini. Jadi yang di sini yang dalam kurung tuh dalam kurung sendiri. Maka T itu sama dengan 0, T sama dengan 0, atau ya, atau maka dia 2 ya. Atau 10T 10 dikurang 5T adalah 0. Ini kan 10 kurang 5T sama dengan 0. Maka 10 sama dengan minus ke bawah kanan jadi 5T. Maka T adalah 2, 10 bagi 5, 2. Makanya munculnya T-nya 0 atau T-nya juga bisa 2 second. Jadi waktunya bisa 2 untuk memenuhi agar Y itu berada pada koordinat 0. Nah, itu ya caranya. Oke, berikutnya adalah kecepatan rata-rata. Nah, apa sih kecepatan rata-rata? Ya, kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara perpindahan dengan lama waktu melakukan perpindahan. Perbandingan berarti hasil bagi lah ya. Perpindahan ya dengan lama waktu perpindahan. Ya, misalnya pada T1 posisi benda itu R1, kalau pada T2 posisi benda itu adalah R2. Ingat tadi kalau perpindahan kan delta R21 misalnya. Kalau lama waktu delta T. Makanya kecepatan rata-rata itu bisa disimbolkan dengan V vektor seperti ini. Delta R21 ini kan perpindahan. Jadi perbandingan perpindahan dengan lama waktu atau delta T. Oke, ini matematikanya ya. Nah, kecepatan rata-ratanya juga vektor ya, makanya tadi bentukannya seperti ini, vektor kan, ada garis atasnya gitu. Nah, karena hanya ditentukan oleh perpindahan dan waktu tempuh untuk melakukan perpindahan, maka kecepatan tidak dipengaruhi oleh lintasan ditempuh. Ingat, jadi kecepatan rata-rata ini cuma dilihat dari perpindahannya aja dan waktu tempuhnya aja. Jadi lintasan panjangnya itu nggak ngaruh kepada vektor ini gitu ya. Oke, contoh pada saat T2 second posisi benda adalah di R1. Kemudian pada saat T6 second posisi benda jadi R2. Kemudian pada saat T16 posisi benda itu jadi R3. Berapakah kecepatan rata-rata selama perpindahan dari T1 ke T2, T2 ke T3 dan T1 ke T3? Ini 3 kali nyarinya ya. Nah, saya hitung dulu untuk yang T1 ke T2. T1 ke T2 berarti kan perpindahannya dari R1 ke R2. Jadi sama aja langsung delta R21. Makanya R2 dikurang R1. R2-nya kan yang ini. Dikurang R1. Makanya 8J tambah 10K dikurang 10I. Lihat, nggak ada vektor yang sama kan? Jadi nggak bisa dikurangin. Jadi semua masukin ke persamaannya. Min 10I taruh di depan, biar I di depannya kan. IJK kan urutannya selalu IJK. Terus tambah 8J ditambah 10K. Udah. Nah, kemudian berarti ya udah kecepatan rata-ratanya bagi delta T ya. Nah, maka di sini delta R21-nya udah kita hitung tadi dibagi 4. Kenapa sih 4? Dibilang nggak sih waktunya? Oh, perhatikan ya. Awalnya kan T-nya 2, ya kan? Ini T1. Kemudian T2-nya adalah 6. Ini T2 ya. Maka di sini delta T-nya adalah T2 dikurang T1. 6 sekon dikurang 4 sekon adalah 2 sekon ya. Nah, ini kan semuanya dibagi sama 4. Nah, lihat nih, 10I, 10 bagi 4 min 2,5, 8 bagi 4 plus 2, jadi 10 bagi 4 juga 2,5. Jadi semua variabel atas ini semua konstantanya atau besar koordinatnya semua dibagi 4. Ya. Contoh, misalnya ada posisi benda yang sedang bergerak memenuhi hubungan R 3I plus 5T kuadrat J plus 10T pangkat 3 cosinus Pi per 10 kali T. J ya, berarti yang ini tuh what J? Ini harusnya K ya, K. Kan IJK lengkap ya. Berapa kecepatan rata-rata benda dari T0 ke T5? Ya jelas ya, berarti delta T-nya sudah kelihatan adalah 5 kurang 0 atau 5 gitu. Yang belum kita punya adalah R-nya kan. Nah, berarti kan pada saat T0 sampai T5, kita hitung R1, R2-nya dulu. Kan kita mau nyari besar perpindahannya dulu ya, perpindahannya dulu. Maka delta R21, R2 kurang R1. R2-nya, R1-nya belum kita hitung, kita buat dulu persamaannya. Jadi, alright, we have this. R1 berarti
masukin aja langsung T0 ya, berarti T-nya 0, berarti semua yang ada T-nya masukin 0. Jadi 3i nggak ada T aman. 5 kali T kuadrat jadi 0 kuadrat, nih udah pasti nanti habis J. Alright, ini udah pasti nggak ada nih nanti ini, hilang langsung. Ini juga 10 kali 0 udah nggak, pasti udah nggak ada. Nah, selesai di sini semuanya karena ada 0 ya kan. Kemudian jadinya 3i aja tinggalnya. Sedangkan pada T5 masukin T-nya 5. Jadi di sini 3i tambah 5 kali 5 kuadrat. Kemudian 10 kali 5 pangkat 3 kali cos. Nah, cos pi per 10 kali 5 karena ada T-nya di sini. Pi itu kan 180 teman-teman, ya kan? Pi itu adalah 180 derajat ya. Dibagi 10 18 kali 5 berapa? 90. Berarti cos 90 itu 0. Jadi 10 kali 5 pangkat 3 ini nggak bermakna lagi ketika dikali 0. Semuanya jadi 0. Makanya tinggal 3i plus 5 kali 5 kuadrat 125. Ini doang tinggalnya. Maka R21 delta R-nya R2 kurang R1 ini dikurangin. Nah, yang ada yang sama cuman I kan. 3i dengan 3i 0. Tinggal 125 aja. Nah, maka pada akhirnya kecepatan rata-ratanya adalah 125J dibagi 5. Nih kan, 5 daripada 5 dapat 25J meter per sekon. Oh ya, satuannya kalau kecepatan rata-rata itu meter per sekon. Kenapa? Yang delta R itu kan satuannya meter. Kalau delta T kan satuannya sekon. Jadi perhatikan satuannya juga ya. Jangan salah-salah. Kemudian kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat ini adalah kecepatan saat diperoleh dari gimana nih? Oh, kecepatan rata-rata itu diperoleh dari kecepatan rata-rata dengan mengambil selang waktu yang sangat kecil, yaitu mendekati 0. Nah, mendekati 0. Oke. Dapat pula dikatakan adalah selang waktu terkecil. Jadi seperti ini ya bentuknya, tetap V rata-rata ini, vektor V dibagi sama delta R dibagi dengan delta T. Atau bisa juga dibuat bentuk diferensial. Jadi delta itu sama kayak diferensial ya bentukannya, boleh seperti ini. Ini juga jadi dt, jadi sama tuh. Jadi perubahan ini sebenarnya. Kalau besar kecepatan sesaat adalah V akar dari Vx kuadrat V. Ya oke lah, ini seperti biasa ya, besarnya itu berarti karena tadi vektor, ininya penjumlahan variabel X, Y, Z-nya dijumlahin semua. Pakai Pitagoras. Nah contohnya nih ya, langsung aja. Ada benda bergerak dengan posisi R 4TI, oke. Tambah 6T kurang 5T kuadrat J. Tentukan kecepatan saat pada saat T 2 second. Oke. Pertama kita hitung dulu tuh nilai R-nya pada saat T2. Pada saat T2 nilai R-nya adalah masukin ke jadi gini ya, masukin dulu ke sini. Pada saat T2. 4 kali 2i ya kan? Kenapa 2? Karena 4T. T-nya 2. 4 kali 2 jadinya. 6 kali 2 karena 6T dikurang 5T kuadrat kan ini. Jadi masukin semua dapat 8i kurang 8J. Kemudian, nah ingat ya, kecepatan saat itu kan adalah jarak waktu terdekat. Jadi misalnya pada saat awal dia adalah T2 second, kecepatan sesaatnya adalah 2 plus delta T. Jadi pasti ada 2 second awal tambah delta T tertentu yang paling kecil gitu, yang mendekati 0. Delta T mendekati 0 itu maknanya apa? Jadi 2 itu bisa jadi dikurang dengan 1,8. Jadi T2-nya itu misalnya 2,1 misalnya T2-nya ya, atau 2 dikurang 2,2. Maksudnya mendekati 0 karena selisihnya paling 0,2 atau 0,1 gitu, ya. Ini boleh kebalik ya, ini kan minus, tapi nggak apa-apa dianggap positif ya, kan perbedaan yang dilihat. Terus, jadi pada saat, seperti ini, delta T yang mendekati 0, kita anggap delta T aja, masukin ke persamaan ini, R2 plus delta T gitu ya. Jadinya 4 kali 2 delta T gitu ya, nanti masukin semua. Jadi T-nya kita ganti dengan 2 plus delta T, nah itu maksudnya ya. Masukin lagi persamaan ini. Nah, dapat yang seperti ini nanti. Lihat-lihat ya prosesnya, perkaliannya gimana, hati-hati. Kemudian baru dihitung perubahannya. Jadi besarnya adalah delta R, berarti R2 dikurang R1 kan tetap. Jadi R2-nya itu R pada saat 2 plus delta T, R1-nya pada saat R2 second tadi yang awal. Kemudian nilai yang didapat tadi sebelumnya dikurang sama 8i 8j. Sama ya, yang ada vektor satuan i disatukan. Makanya di sini ada 8, itu jadinya gini.
8 plus 4 delta T dikurang 8 I gitu. Makanya ini habis tinggallah 4 delta TI. Nih. Yang ada J juga gitu. Nanti kan 8 kurang 8 lagi nih, sorry, minus 8 ya, berarti ini ada minus 8 gitu ya, plus 14 delta T, min ya, sorry. Gini aja lah ya, plus 5 delta T kuadrat gitu ya, J ya, di plus 8J karena min ya. Nah, min 8 tambah 8 ya 0 juga habis, tinggal 14 delta T tambah 5 delta T kuadrat C, M. Jadi pada akhirnya kita peroleh, eee, kecepatan rata-ratanya adalah besaran yang delta R ini dibagi delta T. Nah, dapatnya kan tadi delta T-nya dianggap yang bawah itu tetap delta T kan, jadi delta T-nya bisa kita coret gitu. Coret kan, maka tinggal 4I kurang 14 tambah 5 K delta T kuadrat bagi delta T tinggal delta T ya. Nah, sama meter per second. Gimana, paham ya? Nah, kemudian kita anggap aja misalnya ini adalah besaran kecepatan vektornya, kita dapat kecepatan rata-rata. Nah, kalau besarnya gimana kita hitung ya nanti ya. Misalnya kita anggap delta T-nya 0 gitu. Ya udah berarti kalau delta T-nya 0, masukin tadi kan ada delta T kuadrat ya tadi masih di sini. Jadi ada 0 delta T ya, sorry. Kan vektornya dapatnya ini tadi terakhir, delta T-nya ya. Kalau kita anggap delta T-nya 0, maka vektornya adalah 4I kurang 14J. Biar delta T-nya nggak ada lagi, hilang gitu. Ya udah, maka otomatis pada saat T-nya 2, ini sembarang waktu ya, kita nggak pakai ini, langsung aja berarti pada saat T2 itu sebesar ini vektornya, 4I minus 14J, karena kita anggap delta T-nya 0 tadi. Udah selesai sih sebenarnya, oke? Ini tugas silakan dikerjakan nanti. Eee, saya akan tambahkan satu tugas lagi untuk ngitung, jarak ya, perpindahan sorry dari kota kalian tinggal ke UI Naraniri. Dari rumah maksudnya, rumah kalian sendiri tinggal ke UI Naraniri ya. Soal nomor 5 nanti. Sertakan capture-nya nanti kalian masukin ke dalam filenya, ke file PDF, kumpulin tugas ini. Silakan tulis tangan boleh, mau diketik juga boleh, oke, yang penting dikumpulkan. Nanti dicek ya, detail tugasnya di slide, nanti saya cuman masukin, apa namanya, tempat ngumpul aja di, Classroom. Kalau ada pertanyaan silakan didiskusikan di Classroom. Terima kasih banyak untuk perhatiannya sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diambil pelajarannya. Kita lanjutkan pertemuannya di pertemuan minggu depan. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.